Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat walafiat dan terhindar dari wabah penyakit. Baik, hari ini kita akan membahas latihan soal PAI untuk penilaian akhir semester pertama kelas 4 SD. Kita langsung ke bagian pertama, yaitu pilihan ganda. Surat Al-Falaq diturunkan di kota A. Makkah, B. Madinah, C. Mesir, dan D. Irak. Surah Al-Falaq merupakan kelompok surah Makkiyah, berarti diturunkan di Makkah. Jawabannya A. Waktu subuh merupakan arti dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah. Waktu subuh itu merupakan arti dari surah Al-Falaq. B ya. Surah Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa syaitan ada dua jenis. B. Hanya kepada Allah kita berlindung. C. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan D. Dunia adalah tempat sementara. Kalau syaitan ada dua jenis, itu surah An-Nas ya. Berarti Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini kita mohon perlindungan. Jawabannya adalah B. Hanya kepada Allah kita berlindung. Berapa jumlah ayat dalam surah Al-Falaq? A 4, B 5, C 6, D 7. Jawabannya 5. Kita lihat di sini ada 5 ayat ya. Bunyi ayat yang kedua dari surah Al-Falaq adalah min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad dan wa min syarri hasidin idza hasad. Jawabannya adalah A. Min syarri ma khalaq. Kenapa? Kita lihat di sini. Iya, ya. Huruf shin pada surah Al-Falaq ayat 4 berjumlah. Kita lihat sini ayat 4 itu bunyinya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada berapa? 1, B2, C3 dan D4. Kita lihat di sini shinnya 1. Ini bukan nisa ya. Berarti hanya 1. Jawabannya A. Memohon perlindungan pada Allah dari gangguan orang-orang dengki merupakan kandungan surah Al-Falaq ayat ke 1, 2, 4, dan 5. Yang merupakan kandungannya bunyinya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Itu merupakan surah Al-Falaq ayat 5 ya. Nabi Muhammad pernah disihir oleh seorang laki-laki dari golongan Yahudi yang bernama A. Lubaid bin Dinar, B. Lubaid al-Mu'ayyad, C. Lubaid bin Asam, dan D. Lubaid bin Kiram. Laki-laki Yahudi tersebut adalah Lubaid bin Asam ya. Lanjut, potongan ayat yang tepat untuk melengkapi surah Al-Falaq ayat 1 ini adalah Qul birabbil falaq. Berarti ada a'udzu. Bagaimana tulisannya? A. Na'udzu, B. A'udzu, C. A'udzu, dan D. A'udzu. Yang mana? Ya, D ya. Kenapa D? Kita lihat yang pertama itu alif baru ain ya. Allah memiliki sifat al-basir yang artinya maha mendengar, maha melihat, maha kuasa atau maha adil. Al-basir berarti maha melihat. Kenapa? Kita lihat di sini al-basir maha melihat, al-adil maha adil, al-azim maha agung ya. Sifat jaiz bagi Allah ialah sifat kewenangan atau kebebasan bagi Allah yang tidak boleh dimiliki Allah, C. yang bisa jadi dimiliki Allah, dan D. yang harus dimiliki Allah. Jawabannya adalah kewenangan atau kebebasan bagi Allah. Allah bebas berkehendak ya. Kenapa? Ya di sini ya fi'lul mumkinat wa tarkuha. Allah menciptakan bumi dan langit serta segala isinya atas usulan para malaikat langit, permintaan para nabi, permintaan para malaikat, dan di atas kehendaknya sendiri. Allah itu maha khaliq, melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Kita lihat di sini Allah al-khaliq ya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari A. angin, B. api, C. tanah, dan D. air. Jawabannya tanah. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 26 yang artinya dan
Kan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, gitu ya. Baik. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, 1 Muharram, 9 Zulhijjah, dan di 17 Ramadan. Jawabannya adalah 12 Rabiul Awal. Kita lihat di sini. Ya, Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, sudah jelas. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa raja yang banyak menaiki gajah, banyak raja mengadakan lomba gajah. C. Raja Firaun yang datang berkunjung membawa gajah, dan D. Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah mengendarai gajah. Jawabannya adalah D, ya, berkenaan dengan Abrahah. Syarat sah diantaranya adalah syarat sah sholat diantaranya adalah A. Suci dari dosa, B. Pakaian wewangian, C. Suci dari hadas kecil dan besar, dan D. Memakai pakaian yang rapi. Jawabannya adalah C. Suci dari hadas. Kita lihat di sini syaratnya adalah ya, syarat sah sholat di sini ada 5. Suci dari hadas kecil, masuk waktu sholat, ya. Lanjut. Contoh hal yang dapat membatalkan sholat adalah A. Makan atau minum, B. Membaca Al-Fatihah dengan pelan, C. Bernafas dengan sengaja, D. Mengedipkan kelopak mata. Kita lihat di sini jawabannya makan atau minum. Ya, lagi sholat nggak boleh makan atau minum, ya. Nih, perbuatan yang membatalkan sholat di sini diantaranya ada masih berhadas, terkena najis, berbicara, makan dan minum, terbukanya aurat, dan lain-lain, ya. Lanjut, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, suci itu sebagian dari A. Islam, B. Ihsan, C. Iman, dan D. I'tikaf. Jawabannya adalah iman. Kenapa? Ya, lihat di sini dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, suci itu sebagian dari iman, ya. Jadi jawabannya iman. Najis yang dapat jelas diketahui zat, warna, dan baunya serta tidak bisa berubah menjadi suci dinamakan najis. A. Ainiyah, B. Mutawassithah, C. Hukmiyah, dan D. Mukhaffafah. Jawabannya A. Ainiyah. Najis ainiyah tidak berubah menjadi suci. Artinya najis ainiyah itu adalah zat itu sendiri yang najisnya, gitu. Ketika misalnya di pakaian terkena najis, dibersihkan, bersih najisnya di pakaian, ya pakaiannya, ya. Sedangkan najis ainiyah itu najis itu sendiri, ya. Dari sononya memang sudah najis. Apabila kita sedang berhadas besar, maka kita tidak sah melakukan hal berikut ini kecuali A. Salat, B. I'tikaf, C. Tawaf, dan Z. Zikir. Selama kita berhadas besar, kita masih bisa melakukan ibadah seperti zikir. Kalau salat sudah jelas tidak boleh, i'tikaf apalagi, dan tawaf juga tidak boleh, ya. Keadaan yang menyebabkan orang tidak suci sehingga orang tersebut tidak sah dalam menjalankan ibadahnya seperti sholat, tawaf, puasa, dan lain-lain adalah pengertian dari A. Hadas, B. Najis, C. Haram, dan D. Mukhaffafah. Ingat ya, kata kuncinya di sini, orang tersebut tidak sah menjalankan ibadahnya adalah hadas, ya. Apabila kita berada di musim kemarau yang panjang, kemudian kita kesulitan mendapatkan air, maka pengganti wudhu adalah A. Mandi, B. Istinja, C. Kumur-kumur, dan D. Tayamum. Sudah jelas ya, apabila kita tidak mendapatkan air, maka kita bersuci menggunakan debu, yaitu tayamum. Orang yang sudah tayamum kemudian melihat air sebelum melaksanakan sholat, maka hukum tayamumnya tetap sah, menjadi batal, hampir batal, dan diperbolehkan. Dia sudah bertayamum ketika hendak melaksanakan sholat,
dia melihat air, maka pada saat itu juga tayamum yang dia lakukan menjadi batal, ya. B. Mukjizat yang dimiliki Nabi Ayub alaihi salam diantaranya dapat membelah bulan, dapat membuat burung dari tanah liat, C. dapat mengeluarkan air dari tanah dengan hentakan kakinya, dan D. dapat membelah samudra. Mukjizat Nabi Ayub yang tepat di sini adalah C. dapat mengeluarkan air dari tanah dengan menghentakkan kakinya. Kemudian salah satu keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam adalah membangkitkan orang yang sudah mati, tongkat berubah menjadi ular, membelah bulan, atau berbicara dengan hewan. Kita lihat di sini jawabannya. B. Tongkatnya berubah menjadi ular. Ada banyak beberapa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Di antaranya kita lihat di sini, ya, tangan yang berubah putih cahaya, topan, belalang, kutu, kata, darah, belah lautan, lidah. Yang ketiga riwayatkan yang disebutkan gunung, ya, ketika Nabi Musa berbicara secara langsung dengan Allah, ya, sebenarnya kalimallah. Itu pilihan ganda, ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke soal isian. Kandungan pokok dalam surah Al-Falaq adalah sebagai permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan keburukan dari makhluknya, seperti kejahatan yang ada di malam hari, kejahatan para penyihir, dan kejahatan orang-orang dengki. Bagaimana cara kita mengimani Nabi dan Rasul? Caranya adalah dengan cara meyakini sepenuhnya kerasulannya. Bisa dengan meneladani Rasulullah, misalnya dalam hal ibadah, menjalankan serta memelihara sholat sesuai dengan tuntunan yang ia berikan, meneladani sifatnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan sikap amanah? Ya, amanah itu adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita manusia, baik yang menyangkut hak dirinya atau hak orang lain yang dipercayakan padanya, maupun hak Allah yang diamanahkan, yang dipercayakan atas dirinya. Maka kita harus bisa mengemban amanah tersebut agar terjauh dari sifat munafik. Lanjut, jelaskan perbedaan antara bersih dan suci. Jika suci, terbebasnya diri kita dari najis dan hadas karena sebab-sebab tertentu, ya. Sedangkan bersih adalah tidak adanya kotoran yang terdapat atau menempel pada tubuh, pakaian, atau sesuatu tempat. Yaitu kalau bersih tidak ada kotoran. Tapi kalau suci, itu bersih dari najis dan hadas. Jadi kalau sudah suci, kita bisa melaksanakan ibadah, ya. Tapi kalau belum suci, kita tidak bisa. Maka harus bersuci terlebih dahulu. Ada berapakah jenis najis dalam Islam? Ada 3, ya. Najis ringan yang disebut mukhaffafah, najis pertengahan mutawassithah, dan najis berat mughallazah. Kemudian sebutkan 3 jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci. Ada air sumur, air hujan, dan air laut, ya. Sebutkan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Kita lihat di sini. Nah, yang baru disiplin ketika menjalankan tugas dan amanah dalam menjalankan tugas. Baik. Nah, itulah pembahasan kita. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga kalian semua mendapatkan nilai maksimal dan terus belajar, jangan pernah berhenti karena belajar tidak ada habisnya. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.